Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Ini pertemuan kita yang ke-10 mungkin ya. Ke-10 di apa namanya? Di mata kuliah Rekayasa Web. Ini chapternya chapter 9. Jadi melanjutkan yang kemarin. Eh, Kali ini kita akan membahas fungsional design. Jadi kemarin kan kita sudah membahas information design. Kalau memang di mata kuliah Rekayasa Web ini kita mempelajari hal-hal yang sifatnya konsep pengembangan web itu sendiri secara detail dan lengkap begitu. Jadi kalau Anda nantinya masuk di software house atau mungkin di usaha pengembangan software menjadi tim IT di satu perusahaan, mungkin tidak sekompleks ini begitu. Hanya saja secara konsep Anda harus memahami semua bagian ini gitu. Memang tidak selalu eh, perbagian yang kita bahas itu diterapkan di dunia nyata, di dunia industri itu tidak selalu. Tapi untuk case-case tertentu yang sifatnya suatu sistem harus didesain dengan eh, project dokumen yang lengkap, maka ini menjadi penting begitu. Sehingga Anda perlu memahami setiap materi ini. Sekarang kita akan membahas fungsional design. Seperti apa fungsional design ini dan bagaimana proses mendesain pada suatu aplikasi begitu saat Anda mengembangkan aplikasi web. Jadi teman-teman, eh, sekarang pengguna atau yang orang yang mengakses website itu mempunyai eh, keinginan yang bertambah dari yang dulu. Kalau yang dulu itu asal ada tampilan informasi bisa di-load, wah udah sudah cukup begitu. Kalau sekarang tidak cukup seperti itu. Ekspektasi user sangat tinggi dan mereka itu berharap antara konten yang berkualitas itu juga didukung dengan eh, fungsional yang canggih begitu. Secara fungsi eh, memudahkan mereka dan secara konten bermanfaat untuk mereka. Jadi dua dua hal ini menjadi pasangan yang memang harus ada. Jadi kalau misal hanya kontennya saja yang bagus, yang kuat begitu, membantu, bermanfaat, tapi secara fungsional ini sulit digunakan, maka mereka akan beralih mencari website atau sistem yang lebih informatif dan memudahkan begitu. Jika ada kompetitornya ya. Dan meskipun secara fungsionalitas canggih, luar biasa, bagus, mudah, dilihat nyaman secara desain, tapi kontennya tidak ada atau tidak bermanfaat begitu. Maka ini jadi pengguna jadi enggan juga untuk eh, berkunjung ke mana ke sistem kita yang kita kembangkan. Sehingga kedua eh, bagian itu, kedua komponen ini harus saling melengkapi. Kemudian eh, fungsi desain apa namanya? Fungsional desain ini akan lebih menarik user. Jika ini didesain dengan baik, maka user itu akan tertarik menggunakan, kemudian akan mempermudah mendapatkan informasi, begitu, yang kita sajikan, atau mendapatkan manfaat dari sistem yang kita berikan, web yang kita berikan, begitu. Nah, hal ini juga akan membantu
interaksi secara personal. Maksudnya setiap pengguna itu kan mempunyai eh, apa ya, preferensi yang berbeda-beda dan kita perlu menyajikan itu agar sesuai betul dengan yang mereka inginkan. Caranya bagaimana? Usernya kan banyak. Ya, user banyak, tapi kita ketika mengembangkan web itu kan kita sudah tahu yang kita sasar itu eh, penggunanya siapa, karakteristiknya bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Makanya sebelum proses pengembangan itu ada proses riset riset pengguna biasanya itu dilakukan. Kemudian eh, functional design ini pada suatu aplikasi web itu eh, berupa komponen yang terpisah gitu, kotak-kotak begitu. Dan nanti akan kita tunjukkan bagaimana sih mengembangkan fungsional design ini. Jadi setiap setiap tampilan kalau user itu melihatnya itu nantinya berupa tampilan itu basisnya adalah eh, satu fungsi, satu fungsi, satu fungsi dalam satu web itu bisa beberapa fungsi gitu. Contohnya fungsi login kan itu menjadi satu fungsional sendiri. Kemudian ada fungsi informasi, ada fungsi apa input misalnya, input biodata dan seterusnya. Itu satu fungsional sendiri. Dan itu perlu perlu dilakukan desain yang terpisah. Nah, desainer dalam hal ini adalah desainer UI dan UX itu harus eh, mengakomodasi ini, mengakomodasi kebutuhan user ini. Jadi jangan sampai mereka mendesain tapi melupakan bagian apa interaksi browser browser yang digunakan apa usernya. Jadi sebagai contoh, usernya ini seragam menggunakan browser A misal, maka kita harus menyesuaikan desain ini dengan agar kompatibel dengan browser A. Tapi ternyata jika penggunanya lebih dari satu browser atau mungkin beragam sekali, maka kita harus melakukan pengujian desain ini agar sesuai dengan seluruh browser itu. Begitu. Paling tidak memilih tiga browser yang paling banyak digunakan begitu. Jika terlalu terlalu effortnya terlalu banyak nih kalau misalnya semua browser atau mungkin eh, desain desainer ini melupakan terkait dengan security issue. Jadi masalah keamanan itu malah dilupakan. Padahal bagian itu menjadi aspek yang sangat penting juga di eh, proses pengembangan pengembangan web ini. Dan user responsif itu juga perlu di eh, apa namanya? Perlu didesain, dirancang dengan baik di awal. Selanjutnya, ada berapa jenis kategori fungsionality ini? Paling tidak terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu user level functionality dan yang kedua adalah application level functionality. Bedanya di mana? Kalau fungsional user level functionality maksudnya itu fungsional di sisi pengguna, artinya ini yang akan bertemu langsung atau berinteraksi langsung dengan pengguna. Eh, Sebagai contoh ada beberapa hal ini akan menyebabkan pada atau akan impactnya pada user experience, pengalaman pengguna menggunakan website Anda. Maka eh, ada beberapa kategori yang termasuk dalam user level functionality. Yang pertama ada user interaction support. Ini sebagai contoh saja. Ketika
kita berkunjung ke suatu web dan di sana ada satu menu yang bisa diklik. Kalau tidak ada perbedaan dengan konten yang lain, tentu user akan bingung. Ini apa ini? Konten saja atau button begitu? Konten saja atau link? Eh, maka perlu ada highlight ketika link di overkan ke sana. Ketika mouse over akan ada perubahan. Itu contoh user interaction support. Kemudian user information support misalnya. Ini sebagai contoh membaca secara live sensor gitu. Jadi sensor itu akan informasinya kan akan dinamis ya. Dan otomatis akan berubah sesuai dengan request yang masuk atau sesuai dengan inputan yang masuk. Dan ini juga menjadi kebutuhan pengguna terhadap itu. Kemudian yang ketiga ada user task support. Contohnya kalau kita browsing mendaftar email contoh. Ketika email yang kita inputkan ada email password yang diinputkan pada saat mendaftar terlalu apa terlalu sedikit, maka otomatis akan secara langsung begitu dan secara dinamis akan memberikan informasi kepada kita, memberikan feedback. Oke, ini kurang dari 10. Begitu diinputkan satu, masih kurang 9. Ketika diinputkan 2 huruf, masih kurang 8 dan seterusnya. Secara dinamis akan melakukan pengecekan dan memberikan feedback. Contohnya seperti itu. Jadi user level functionality ini akan perlu didesain karena dia akan berinteraksi langsung dengan user. Berbeda dengan yang kedua, application level functionality ini lebih kepada di sisi back end-nya. Jadi engine-nya ini yang bekerja. Ini tidak selalu, maksudnya tidak secara langsung akan eh, digunakan oleh user, tidak, tapi mendukung request mereka. Mendukung itu dalam arti request mereka apa, proses inilah yang akan menyuplai atau memprosesnya. Ada beberapa fungsionality yang terkait ini, kategori-kategorinya. Yang pertama, contohnya application interaction support. Ini contoh apa namanya ya? Kita atau user itu berkunjung kemana saja, atau mungkin ketika pengunjung ini mengeklik menu A, dia akan mengeklik juga menu C misalnya seperti itu. Jadi histori dari navigasi ini akan terlihat. User ini berkunjung kemana saja. Dari sana kita juga bisa gunakan data-data tersebut untuk proses berikutnya, yaitu pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan seterusnya. Oh, menu ini menarik. Oh, menu ini tidak pernah dikunjungi oleh satu user pun, maka perlu diimprove, dan seterusnya. Kemudian application information support itu lebih ke database content maintenance. Ini eh, koneksi ke database, dan ketika misalnya ada database yang satu database tidak bisa diakses, maka ada proses untuk memberikan informasi itu, atau ada request ke database, maka ada proses memberikan data dari database ke interface begitu. Ini proses di belakang. Kemudian ada proses, contohnya adalah proses ketika kita belanja, kemudian proses payment. Setelah itu kan ada proses verifikasi ya.
bahwa pembayaran kita sudah berhasil atau pembayaran kita belum. Itu yang muncul di pengguna kan berhasil, gagal, dan seterusnya. Yang terlihat saja, tapi di proses di belakangnya itu ada proses validasi, pengurangan saldo, dan seterusnya. Itu kan di belakang eh, tampilan user ya, itu di engine, di mesin. Nah, ini kita perlu sebagai programmer kita perlu mendesain ini. Sorry, bukan programmer. Kalau programmer coding aja. Ini lebih ke analis. Jadi analis itu perlu mendesain ini. Lah kok enak sekali programmer ya. Programmer itu sering kan saya sampaikan bahwa analis itu gajinya lebih tinggi dari programmer gitu. Kenapa? Analis itu akan memikirkan banyak hal. Banyak hal. Kalau sudah finish di analis, maka programmer tinggal menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman tertentu begitu. Terus lagi ya ini contoh dari tampilan di sisi user ya. Di sisi user. Jadi ketika ada menu yang di poin A itu ketika menu di over maka akan ada perubahan itu di sisi user itu. Dan kalau misalnya ada eh, apa namanya ada bagian-bagian ini fungsi ada untuk menampilkan informasi, untuk menampilkan eh, apa ini namanya ya informasi jadwal pencarian eh, produk dan seterusnya. Oh, bagian kanan ini ada produk produk yang ditampilkan, bagian kiri ada menu, bagian tengah itu ada informasi. Itu perlu didesain. Programmer coding dari desain ini. Lah itu kalau desain UI gimana kerjanya? Desainer UI itu akan menerjemahkan dari desain fungsional ini. Biasanya berurutan kerjanya. Meskipun kalau project yang cepat begitu, kerjanya bersamaan. Bukan good practice-nya ya, tapi eh, realis realistisnya itu sering seperti itu. Kalau kondisinya deadline seminggu jadi, 2 minggu jadi, maka proses itu menjadi sah. Yang penting eh, prosesnya ya clear, desainer paham menu yang diperlukan apa, digunakan untuk apa, terus lagi preferensi pengguna rata-rata bagaimana, maka desainer bisa membuat itu. Nah, kalau desainer desainer untuk fungsi ini interaksinya dengan pemilik pemilik sistem, pemilik web yang meminta itu. Klien lah paling nyaman. Saya biasanya mengatakannya itu klien. Oke, jadi fungsional apa namanya ya? Desain fungsi ini sebetulnya bukan bukan bagian yang terpisah gitu, bukan tugas yang terpisah eh, antara desain dengan proses desain dengan eh, fungsional desain, desain UI, fungsional desain, kemudian aplikasi itu bagian-bagian yang terpisah, bisa berjalan sendiri-sendiri atau mungkin eh, pengerjaannya tidak berdasarkan proses yang lain ya tidak. Ini proses yang berurutan di tahap desain. Kan desain tidak hanya user interface saja, tapi desain fungsi, desain informasi itu tahap desain semua. Nah, yang didesain apa saja? Yang didesain itu ya proses user level functionality seperti tadi,
ini impact-nya akan apa membantu user dalam memahami penggunaan sistem, memudahkan user, jangan sampai kebutuhannya tidak tercapai nih. Dia ingin mendaftar registrasi apa email, tapi proses submit hanya sampai input data saja, submitnya tidak ada, atau sudah sampai input data, submit, tapi emailnya tidak tergenerate. Maka ini harus menjadi satu kesatuan. Di application level functionality itu akan memproses semua yang dilakukan oleh user. User kan berinteraksinya dengan interface. Application akan mendapatkan data dari interface itu dan diproses di low level. Begitu. Kemudian ya application level functionality ini tidak terlihat oleh user tapi membantu itu. Nah, tahapannya seperti apa? Web app domain itu yang paling luar, kemudian user goal itu bagian berikutnya, web app requirement itu bagian selanjutnya lagi. Ini jadi urutan. Jadi urutan. Ketika kita membangun suatu web, maka kita harus tahu dulu tujuan dari web ini dikembangkan itu apa saja, untuk apa, untuk portal berita atau untuk informasi akademik atau yang lain-lain. Sesuai dengan kebutuhan dari user yang kita sasar. Kebutuhan user kan banyak sekali ya. Yang kita sasar itu apa. Kemudian dari sana, dari goal itu akan muncul requirement-nya. Dan kalau sudah ketemu requirement, interaction desainnya akan seperti apa. Kemudian akan information architect itu akan ditampilkannya apa saja. Eh, Siapa saja yang diizinkan untuk mengakses itu. Kemudian information detail design, ini detail informasinya kemarin kemarin di materi sebelumnya ini sudah ada ya. Kemudian di bagian ini ada functional design. Nah, kalau yang bertemu langsung dengan user functional design seperti tadi contohnya. Nah, kita Anda mungkin sudah terbiasa ketika menganalisis dari requirement, Anda buat itu menjadi use case, kemudian menjadi sequence diagram, menjadi activity diagram. Ini Anda sudah pernah membuat semua ini. Nah, ini akan di, lebih didetailkan lagi pada user functionality design. Jadi dari use case itu kan masih umum sekali ya. Masih umum, kemudian sequence itu lebih spesifik, activity juga proses aktivitas apa saja. Di sini ada bagian-bagian yang perlu didefinisikan lagi. Jadi user interaction supportnya itu proses fungsi login, maka dia ada proses input, setelah itu proses verifikasi, yang diverifikasi apa saja, username, password, username-nya apa, berupa apa, email atau NIM, dan seterusnya. Ada proses detail dari situ. Sementara di sisi application functionality ini mendapatkan inputan dari user functionality design dan diproseslah di bagian arsitektur desain. Ini proses yang memudahkan untuk mendeploy, mengembangkan ini menjadi program aplikasi. Dan di sini ini ada information design ini kaitannya dengan apa user functionality design. Kenapa lah, informasi apa saja, layoutnya bagaimana kan mengacu user ke user apa saja, siapa saja begitu. Dan di sini kalau information architect itu kan ada detail desainnya.
Nah, dibuka lagi topik yang apa tentang information design. Contoh, kita langsung ke contoh ya. Sebagai contoh, kita mendapatkan klien yang ingin membuat satu aplikasi untuk asuransi pengamanan rumah. Jadi tidak hanya asuransi jiwa saja, tapi rumah juga bisa diasuransikan keamanannya. Nah, eh, apa saja yang secara apa secara fungsi begitu, informasi apa saja, fungsinya untuk apa, itu dari hasil gathering dengan klien maka dikolek beberapa data ini. Jadi website ini nantinya akan menyediakan kebutuhan user bisa melihat produk-produknya, spesifikasi produknya apa saja begitu. Ketika kita menawarkan ada beberapa produk, maka user bisa melihat spesifikasi detail dari produk tersebut. Contohnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, user bisa membuat layout. Jadi ini custom ya. Setiap user beda-beda, tidak paket, tapi user itu hanya mengasuransikan rumah tipe 21 atau mungkin mengasuransikan tipe rumah tipe lebih besar lagi 100 misalnya. Maka eh, user bisa membuat layout rumahnya itu eh, secara spesifik, personal, kebutuhannya sendiri-sendiri, berbeda-beda maksudnya setiap user. Kemudian user juga bisa mengcustom kebutuhan security dan monitoring produk yang dibutuhkan apa saja. Saya ingin ada CCTV-nya, ada alarm ketika siapapun melewati area tertentu dan seterusnya. Masing-masing user mempunyai preferensi yang berbeda-beda. Kalau kita ingin menyajikan informasi itu atau menyediakan produk tersebut, yaitu harus disediakan begitu. Nah, kemudian user bisa mendapatkan penawaran produk. Jadi setelah melakukan setting layout yang beserta custom kebutuhannya dia bisa mendapatkan penawaran produknya. Berapa sih dari total ini? Apakah mahal sekali atau masih terjangkau gitu. Kemudian user itu bisa apa ya? User itu sampai mana sih ini tadi? Ya, user itu bisa mengontrol perangkat untuk monitoring di di tempat yang mereka inginkan. Jadi ada kameranya, ada mikrofonnya, begitu. Bisa men-set up itu di bagian sini, di bagian depan, di bagian tengah dan belakang, atau mungkin, wah saya setiap ruangan itu ada monitornya, ada kameranya, dan ada mikrofon di sana. Contohnya begitu. Kemudian user bisa sign up mendaftarkan layanan monitoring itu. Dan customer atau user itu bisa diizinkan untuk memonitoring eh, terhadap aktivitas akunnya. Kita kan juga kalau menggunakan Google begitu, akun Google itu ketika ada perangkat lain yang digunakan untuk login tanpa bukan perangkat yang sudah pernah login, dia akan memverifikasi ke perangkat yang kita daftarkan sebelumnya kan. Apakah ini benar Anda dan terus itu proses monitoring itu. Kemudian eh,
Dari sana, dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka secara gambaran secara garis besar dari fungsional ini dibuat menjadi fungsi-fungsi berikut. Oh, tadi itu user ada apa namanya ingin mengetahui biayanya semua gitu. Maka ada harus menyediakan eh, apa penawaran produknya. Jadi disediakan ini penawaran produk untuk customer, kemudian ada bagian untuk memproses order dari keamanan, kemudian diproses data usernya, kemudian pembuatan user profile-nya, kemudian tadi ada yang perlu custom, setiap pengguna bisa berbeda-beda tipe rumahnya, bentuknya, maka bisa draw user space layout. Jadi user bisa membuat layout sendiri begitu. Dan contoh-contoh ini sorry, bukan contoh. Outline ini dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional yang di atas tadi, begitu. Ini lebih detailnya lagi. Nah, terus dibuatlah arsitektur. Jadi ini perlu bisa menjawab beberapa bagian ini. Bagaimana bagian-bagian kita membuat bagian-bagian functionality ini yang secara clear begitu ya, mempunyai rule, mendefinisikan rule dan tampilan yang jelas begitu. Ini agar tujuannya untuk apa sih? Agar developer atau programmer paham, ketika user minta progres dijelaskan juga paham. Gitu. Fungsinya ini ada dua. Analis kan akan bertemu dengan customer dan akan bertemu juga dengan developer. Analis itu ada, ketemunya dua orang itu. Tapi kalau yang sudah lengkap begitu, analis itu akan bertemu dengan bagian yang khusus untuk requirement gathering. Jadi requirement gathering orang yang berbeda nanti analis akan dijelaskan oleh yang bagian mengumpulkan kebutuhan. Tapi biasanya analis akan disertakan agar tidak ada miss di sana antara user requirement dengan yang sudah dilakukan analisa oleh pihak ketiga. Jadi data primer kan selalu lebih clear ya. Kemudian eh, di sini juga fungsional desain ini juga harus bisa menjawab komponennya apa yang harus dibuat dan bagaimana user berinteraksi, diletakkan di mana. Kan ada fungsi kalau semua begini, suatu web yang mempunyai fungsional yang banyak sekali, eh, kita perlu memilah bagian mana yang harus tampil paling depan dan bagian mana yang masuk ke submenu. Jangan sampai saking banyaknya fungsi itu ingin ditampilkan di depan semua, di depan semua, dari atas sampai bawah, scroll, scroll, scroll terus. User itu akan capek nyekrol. Eh, Kalau Anda pernah membaca do and do not ketika desain web, jangan sampai lebih dari 3 kali scrolling gitu. Karena user itu akan jenuh. Ini berbeda dengan sosial media ya. Kalau sosial media, Instagram, TikTok dan seterusnya kan Anda scroll, scroll, scroll juga nggak sadar ya. Karena yang dilihat bukan sisi scrollingnya kalau di sana, tapi di sisi kontennya. Konten pun ada standarnya, jangan sampai lebih dari 3 menit kan. Kalau sudah lebih dari 3 menit, maka user juga akan
eh, berpindah lagi ke konten berikutnya. Kemudian ya dari sini, dari fungsional arsitek ini akan diuraikan lagi menjadi komponen-komponen. Contohnya seperti ini. Ada dua bagian, klien dan server. Klien ini yang akan diakses oleh user. Server ini yang akan mensuplai baik itu data atau merespon request dari user. Klien akan ketika mengunjungi ke website kita, dia akan dihadapkan pada eh, menu produk misalnya. Dan di menu produk ini ada beberapa kategori. Dan di dalam kategori ini ada muncullah item-item produk ini. Selain itu dari fungsi mengakses produk ini juga bisa dilakukan pencarian produk berdasarkan kata kunci tertentu. Tidak harus sama, yang penting ada kata yang tepat begitu. Maka ini bisa diproses, diambil dari database. Ini kan di sisi kliennya. User itu tidak akan melihat atau tidak akan memperhatikan bagaimana fungsi ini bekerja. Ketika tombol ini diklik, yang bekerja fungsi apa di dalam program itu kan mereka tidak perlu mengetahui itu gitu. Ya di bagian sini, bagian area dari analisis kita itu eh, dibuat. Kalau sudah ada ini, programmer akan nyaman sekali. Di sini ada pertama kali yang tampil adalah dari web server yang terhubung dengan database yang berupa page statis. Kemudian dari sini dia kan akses produk ya. Maka di sini ada sisi dynamic page compilation. Di sana ada beberapa fungsionalitinya, ada hasil pencarian, kemudian ada produknya, ada eh, apa menu dari produk itu begitu kan. Ada kategori itu tadi. Maka di sana ada beberapa menu di sana. Nah, dari sini masing-masing itu mengakses ke database. Dan dari sini ketika ada fungsi pencarian, maka ada search index yang langsung mengakses ke database-database ini. Contohnya seperti itu. Kemudian pengembangan eh, arsitektur. Ya, pengembangan arsitektur ini biasanya diperlukan apa tidak sih? Mungkin kalau kita mengembangkan web eh, web itu kita sebetulnya melakukan itu, hanya saja tercatat, terdokumentasi atau tidak, itu masalahnya. Tapi kalau kita melakukan ya pasti melakukan. Contohnya untuk information architect nih, use case itu perlu diuraikan beberapa komponen-komponen ini menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu information selection, mengidentifikasi atau memilih informasi apa yang akan disajikan. Kemudian information kompilasi, compilation itu dia berupa penggabungan informasi yang disajikan kepada user. Jadi eh, ini menyajikan beberapa informasi menjadi satu. Ini biasanya informasi yang saling terkait agar user itu mudah mendapatkan gabungan informasi itu. Kemudian
proses informasi, analisis calculation data, ya, yang terakhir itu interaksinya. Bagaimana eh, satu fungsi ini akan berinteraksi dengan sistem eksternal eh, ke aplikasi web yang kita kembangkan. Dan ternyata database itu dianggap sebagai eksternal dalam desain ini. Karena kalau kita mengembangkan web itu kan sebetulnya database, aplikasi web ini kan sesuatu yang terpisah. Hanya saja memang aplikasi web ini mengambil data ke database sebetulnya kan gitu. Tapi secara implementasi, proses deploy itu kan sebenarnya hal yang berbeda tuh. Nah, ini contohnya kalau Anda pernah membuat web pakai framework kode Igniter ya misalnya, maka ini sudah paham di sini. Jadi ketika ada browser, dalam hal ini adalah klien yang request data, maka yang memproses adalah controller kan gitu. Yang mereka eh, yang mereka berinteraksi langsung ya sisi view memang, tapi ketika view ini diproses, yang memproses adalah controller. Controller itu memproses, tapi dia tidak memproses saja, tapi kan dia tidak bisa mengakses data. Maka dia harus masuk ke bagian model. Jadi dia akan mengenkapsulasi fungsi enkapsulasi dari database itu. Ini kan sebenarnya OO juga ya. Nah, dari sini, dari model ini, dialah yang berinteraksi dengan database. Jadi ini sesuatu yang terpisah, yang bisa terpisah. Ya memang dia mensuplai data, tapi sesuatu yang kalau dari sisi point of view deployment itu sesuatu yang terpisah. Makanya di sana ada connection kan yang kita harus setting untuk menghubungkan antara web apps dengan database. Apakah fungsional desain ini harus dibuat semuanya? Ya tidak semuanya ya. Bagian-bagian yang sangat kompleks saja. Yang memang ini membutuhkan pemahaman dari tim gitu. Tidak hanya satu orang. Nah, kalau satu orang berarti tidak perlu. Kalau kompleks tetap disarankan dibuat karena akan membantu proses pengembangan. Kita kan tidak selalu ingat ya kebutuhan user seperti apa, kemudian desain dari sistem ini yang benar itu seperti apa ketika dilakukan analisis. Kan tidak selalu ingat. Jadi proses ini perlu dibuat begitu. Untuk yang kompleks, tidak semua tapi yang kompleks saja. Kemudian di sini contohnya nih, kita bisa membuat desain mulai dari homepage-nya dan di sana itu ada eh, login form dan ketika login form ini ada inputannya, proses submit dia akan dilakukan proses eh, pengecekan login dan proses itu proses verifikasi ya namanya. Dia akan mengecek ke data login ini di database. Ada enggak username dan password ini? Kalau tidak ada ya akan dikembalikan atau dikirimkan perintah Anda tidak berhak mengakses. Tapi kalau misalnya dia apa? Dia ada begitu maka ada proses berikutnya. Nah, proses berikut inilah eh, yang bisa menampilkan menu-menu yang disediakan. Begitu. Anda mungkin terbiasa dengan UML ya.
Nah, sekarang ada WebML. Jadi ini spesifik markup language-nya itu apa untuk aplikasi web. Tahapannya sama. Jadi kalau di UML itu kan ada beberapa komponen ya, ada use case, kemudian ada activity dan seterusnya. Maka di WebML juga kurang lebih sama. Jadi di sana itu ada prosesnya, proses apa dulu nih? Ada proses validation misalnya. Proses validation itu ada preliminary validation, ada final approval task. Misalnya ini dua bagian yang berbeda tapi yang saling terkait. Kalau validation task dari manajer eh, dia akan membuat satu validasi, ada request di sini. Proses validasinya dimulai dari akan melihat secara detail dari apa proses input ini, ada proses dari request ini, kemudian ada proses input. Proses input ini akan keputusannya oh valid, sorry, oh valid, oh tidak valid. Kalau valid proses berikutnya apa? Kita bisa menggambarkannya begini. Untuk mengetahui interaksi antar fungsi. Nah, state modeling. State modeling ini sesuatu yang apa ya? Jadi dia akan apa ya? Akan membantu developer kalau di sini. Akan membantu developer terkait ketika status ini prosesnya apa, status ini prosesnya apa. Ini membantu sekali. Dan ini harus bukan harus. Ini membantu saat mengelola user banyak user dalam waktu yang sama, requestnya berbeda-beda, atau requestnya sama tapi level usernya berbeda, atau requestnya sama, levelnya sama, requestnya sama, profilingnya yang berbeda. Contohnya gitu. Maka ini akan membantu proses apa namanya proses perilaku terhadap user. User itu harus setelah ini menunya apa, informasi yang ditampilkan apa sih begitu. Contohnya ini loh. Ketika user dia akan login proses validasi dan di proses validasi user ini eh, akan dilakukan proses pengecekan inputan apakah sudah valid, sudah sesuai dengan yang seharusnya semua form tanda bintang sudah diisikan atau belum. Kalau belum eh, ada proses bahwa user ini tidak apa namanya inputannya tidak valid dan seterusnya. Nah, ini proses bertahap. Detail sekali kan setelah eh, validasi user habis itu memberikan opsi untuk selecting user action. Ketika dia sudah passwordnya valid, proses berikutnya user akan memilih menu apa ini begitu. Jadi ada beberapa proses ini. Ada proses pemilihan menu, customizing, menu A, menu B, menu C dan seterusnya. Ini menu setelah user sukses login. Digambarkannya seperti ini. Ini namanya state model. Membantu siapa? Developer. Gitu. Ya, demikian teman-teman materi kita tentang fungsional desain. Silahkan dipelajari. Kemudian tugasnya apa? Kemarin saya sudah memberikan tugas untuk membuat use case, membuat apa namanya DF, use case diagram, activity, kemudian eh, sitemap juga ya. Saya nanti akan cek catatan saya, ada tugas itu enggak. Kemudian Anda tambahkan ini, fungsional arsitek ini.
Yang versi apa? Versi eh, outline-nya saja, tidak sampai detail. Bagian ini saja. Jadi klien akan mengakses apa, server akan memproses bagian-bagian apa. Ini saja yang menjadi tugas Anda eh, untuk pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silahkan melalui WhatsApp grup ya.